telah dijelaskan nih Pak, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih ditujukan untuk Pak Arya Pak. Mungkin bisa mulai aja Pak, teman-teman ada yang pengen nanya? Terima kasih Pak, terima kasih Pak kesempatannya. Selamat pagi Pak. Bang jangan Pak lah, Bang. Abang dong, Bang Jago gitu loh. Nggak apa-apa nih Pak, manggil Bang. Ya, bang aja. Ya. Mau Bang kamu bilang Pak saya. Ya, mohon izin Bang, seperti yang saya ketahui, nah saat ini kan banyak nih milenial yang menduduki posisi penting atau jabatan strategis di BUMN. Nah pertanyaan saya, gimana sih menurut pandangan Abang terkait kebijakan atau program ataupun gaya kepemimpinan dari milenial tersebut? Terima kasih Bang. Ya, saya pertama ya kemarin kami sekitar 2 minggu lalu itu baru diangkat deputi SDM dan IT di Kementerian BUMN, namanya Teddy Barata. Itu usianya 41, 42. Deputi loh. Deputi itu kan levelnya eselon 1. Kayak dirjen gitu di kementerian-kementerian. Jadi kita saja di kementerian, Pak Erik itu komit sampai mengambil. Jadi yang menseleksi nanti direktur-direktur itu milenial. Karena dia deputi SDM itu menseleksi proses semua direksi yang ada di BUMN. Itu aja milenial. Jadi yang menseleksi saja bosnya aja itu milenial. Bayangkan beban berat seperti itu aja dipercayakan oleh Pak Menteri, Pak Erik ke anak muda. Apalagi yang lain-lain. Jadi udah pasti ini adalah ini ya. Dan kita lihat ya, kemarin kami ambil foundernya Bukalapak, Fadrin, jadi direktur di Telkom. Mampu dan sangat hebat, masih muda, 30-an kali ini. Dan sangat banyak yang kita ambil itu orangnya keren-keren, bagus-bagus. Sekarang ini kami lagi proses cepat adalah tidak hanya dari luar yang diambil, tapi yang dari internal juga. Jadi ada namanya percepatan gitu. Karena kalau yang muda-muda kan nunggu ke atas itu kan lama ini. Nah makanya kita lagi bikin percepatan supaya ada milenial yang jadi direksi-direksi gitu loh. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Iya. Abang. Iya, mohon maaf Bang. Terima kasih Bang atas jawabannya Bang. Kau tahu, kita ke jalan, ketemu cewek milenial, jangan-jangan lebih tertarik sama aku daripada sama kau. Jadi jangan kalau ngeliat pak sama aku. Oke Bang, terima kasih Bang. Oke. Iya, jadi memang BUMN ini lagi mendukung program untuk milenial ini Sangat, menjadi pejabat di BUMN sangat. ya Bang ya. Iya. Oh, mungkin untuk ada lagi? Oh, Mohon izin ya Bang ya. Ya. Saya sebelumnya pantun dulu. Ya. Wari 3 kaban jahe, wari kita marakengkahe. Adi metu dala kala mehangke, Adi Muhammad enterem kade-kade. Salam kenal Bang, saya Sri Karina Kaban. Bahasa Karo dia. Karyawan. Iya Pak, iya Bang. Terjemahannya dong, ditranslate dong, translate. Iya. Tahu nggak? Hari Senin kita ke Kaban Jahe, hari Sabtu kita berkumpul. Intinya pokoknya kalau kita nggak sombong itu banyak jadi saudara. Iya, betul. Jadi gini Bang, yang menjadi pertanyaan besar untuk para milenial, siapa sih yang nggak tahu Abang dengan prestasi yang udah Abang raih, karir yang sudah Abang capai gitu. Kita melihat biografi Abang itu lahir dari Kaban Jahe. Iya. Sudah pasti itu daerah kecil ya Bang ya di kota Besar Medan itu. ini. Ya maksudnya tidak di kota Medannya gitu Bang. Jadi kita menjadi motivasi bahwa putra daerah ternyata bisa juga kok bersaing di kancah nasional gitu. Iya. Dengan semua prestasi karir yang sudah Abang raih, kembali lagi ke kodratnya Abang seorang putra yang dilahirkan dari seorang wanita yang pasti luar biasa. Jadi yang mau kami tanyakan gini, seorang Abang yang sudah besar di mata kami punya nggak rasa insecure gitu Bang? Yang lagi digaung sama anak-anak milenial sekarang, aku tuh insecure nih nggak berani nih melangkah gitu.
Seorang abang pernah nggak ngerasa insecure dan titik baliknya nih apa yang buat bangkit lagi gitu bang? Mohon izin bang. Saya bingung juga itu jawabnya. Nggak pernah. Pernah lah, pernah. Nggak pernah. Jadi ada namanya waktu saya dulu kuliah. Waktu saya dulu kuliah itu saya masuk ITB. Saya aktivis gitu ya. Di sana aktivis, aktif di mana-mana juga. Naik gunung lah, naik inilah, aktif di politik lah, ikut demonstrasi dan sebagainya gitu. Di ITB itu 2 tahun pertama, namanya tahun pertama bersama. Tahun pertama bersama itu harus selesai dalam tempo 2 tahun maksimal. IP harus 2. Kalau enggak DO. Gitu. Saya dulu tahun semester pertama IP-nya 1, semester 2 1, semester 3 1, ini mau DO ini. Semester 4 1, wah itu udah down tuh. Bentar lagi DO ini. Dikumpul-kumpulin C. Tapi ada satu yang gak lulus, kimia. Untungnya di TB itu ada dikasih 3 bulan relaksasi lah gitu ya. Jadi bisa belajar lagi, harus tes lagi supaya lolos kimia itu. Kalau nggak lolos, habis saya DO. Sebelum ke sana, sebelum yang 3 tahun tuh saya, sebelum yang dapat 3 itu, 3 bulan itu saya pulang ke Medan. Ketemu sama orang tua saya, bapak saya juga orang pendidikan gitu ya, orang di Kanwil Pedanka dulu. Dulu dia bagian pemuda dan olahraga, sama juga kayak pemuda gitu. Dulu paskibra semua tuh di bawah dia. Jadi dan aktivis juga, orang politik juga, pernah jadi ketua Golkar di Karo pertama, pernah anggota DPRD juga di Karo gitu ya. Dan dia memilih ketika dipilih mau jadi guru atau mau jadi DPR gitu ya, dia pilih jadi guru. Dia nggak pilih politik. Nah itu dia bilang sama saya, kamu ini ke sana mau jadi aktivis atau mau sekolah gitu. Kita ngobrol, habis itu saya bilang saya mau kuliah. Tapi dia bilang apa? Kamu harus nggak boleh hanya kuliah aja, tetap juga aktivis. Gitu. Kuncinya di mana? Kuncinya manajemen waktu. Kuncinya ternyata manajemen waktu. Ya, manajemen waktu kuncinya. Setelah itu saya balik, saya ubah. Yang pertama saya ubah apa? Mental saya. Dari mental kalah gitu, kayak orang kalah di studi gitu ya. Di aktivis sih nggak kalah, tapi di studi saya kalah. Dari situ saya ubah mental saya. Orang yang mengubah mindset, mental saya ubah. Jadi perubahan pertama harus mindset. Jadi mindset pemenang, mental pemenang. Saya ikut yang 3 bulan lolos, nggak di DO. Berikutnya, semester berikutnya, semester 4, IP saya langsung 3,7. Habis itu tiap semester IP-nya 3, aktivitas saya turun? Enggak. Aktivitas saya tetap, aktivis, demo, aktivis, tetap aja. Kegiatan banyak, naik gunung, naik inilah, ikut banyak banget kegiatan saya. Saya betul-betul menikmati kampus karena banyak aktivitas. Saya benar-benar menikmati kuliah juga. Dan pada masa itu kan kami rata-rata tamatnya 5 tahun. Yang pintar-pintar. Saya tamat 5,5. Udah aktivis, cepet tamat juga. Padahal IP, jadi saya tuh IP gak pernah 2. 1, langsung 3. Jadi insecure itu perubahan mental. Mental jadi pemenang, mengubah mindset, baru kita implementasikan di, ya nggak bisa juga cuma mental pemenang nggak kerja, nggak belajar ya habis juga. Gitu. Terima kasih bang. Setelah itu ya sampai hari ini ya gitu aja terus menang mulu gitu, menang terus. Jadi mental pemenang. Jadi mental sampai hari ini saya setiap resiko itu saya ambil positif untuk jadi. Kan kalau kamu bahasa Cina itu
Itu hurufnya katanya antara ancaman dan kesempatan sama hurufnya. Huruf Cinanya sama, cuma beda bacanya. Jadi sebenarnya adalah ancaman itu adalah sebuah tantangan untuk opportunity untuk maju. Kalau itu habis itu udah selesai, halo, sudah ada ancaman, saya selalu lihat opportunity. Ada ancaman, opportunity. Ada ancaman, opportunity. Akhirnya semuanya nggak pernah insecure gitu. Saya insecure sama cewek aja. Bisa aja gitu. Enggak bercanda. Itu juga bentuk pemenang. Ayo. Iya, jadi kalau misalkan tadi dengar cerita dari Bang Arya, ternyata sekelas Bang Arya ini pernah kok IP-nya 1 koma. Tapi jadi staf sus, tapi jadi komisaris, luar biasa. Memang perubahan mindset itu memang kita harus betul-betul ngubah peluang menjadi tantangan itu ya, semua tantangan ya. Untuk teman-teman mungkin ada lagi nih. Saya ya. Boleh. Bang, misi Bang, Bapak izin semuanya. Jadi gini, bukan rahasia umum lagi, sebuah perusahaan di tahun-tahun ini itu sudah dihuni oleh 4 generasi, mulai dari baby boomer, generasi X, Z, bahkan milenial. Terjadilah gap generation kan Pak, kesenjangan generasi. Nah, gimana sih Pak caranya biar kesenjangan generasi itu tuh bisa bersinergi antara tiap generasi tersebut? Itu aja Bang. Ya. Kalau saya selalu lihat manusia itu adalah resource, sumber daya, resource yang bisa membantu kita menyelesaikan banyak pekerjaan. Gap itu, maka kita bisa hilangkan gap kalau kita melihat baik dari senior sampai yang junior itu, yang terendah itu adalah resource yang dengan kemampuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Yang saya bisa menempatkannya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dan kondisi lapangan. Ya, itu yang bikin saya lihat selalu begitu. Itu yang di kepala saya. Yang kedua, metode. Setelah saya seperti itu masuk ke metode. Kalau metode artinya, kalau ketemu sama senior, maka saya akan beda. Ketemu sama yang baby boomers, saya beda. Ketemu sama yang X ya, saya beda. Ketemu sama milenial, beda menurut saya. Ketemu sama sekarang Gen Z, itu beda. Itu metode. Tapi tujuan sama aja. Metodenya sesuai dengan karakter, lingkungan dan budaya mereka gitu. Jadi kalau saya lihat, kalau manajemen mukul rata, metode gagal. Tapi dia membuat perbedaan dalam metode, pasti bisa berhasil. Seperti sekarang lah misalnya. Saya di kementerian kan ini kebetulan karena saya tadi langsung dari hotel ke sini. Tim saya ada, tim saya tadi agak delay. Kalau kamu lihat tim saya tadi, itu semua usia kamu semua, 30-an semua. 20-an, 30-an tim saya. Pekerjaannya, bisa saya katakan sekarang level mereka VP semua, pekerjaannya. Tanggung jawab pekerjaan mereka level VP semua. Tapi mereka di BUMN-nya beragam. Ada level bawah sampai level ini. Tapi saya membuat metode namanya, kalau yang terkenal soal itu namanya bukan birokrasi. Aduh, saya lupa namanya. Saya harus bikin satu percobaan. Jadi saya bikin sel, tim. Bikin tim, nggak ada bosnya. Nggak ada bosnya. Bosnya saya sendiri. Mereka saya bangun kolektivitas, komunitas. Mereka membagi tugasnya, mereka yang ngatur. Mengerjakannya mereka. Kalau kerjanya nggak beres, maka mereka semua kena. Nggak ada namanya satu pernah saya marahin. Saya marahinnya tim. Kalau saya puji pun tim. Saya marahin pun tim. Mereka membagi tugasnya tim. Cukup bagus.
hasilnya politik kantor nggak ada, sangat minim. Karena dia nggak perlu gesek-gesekan untuk dapat jabatan. Karena nggak ada ketuanya, nggak ada pimpinannya. Pimpinannya mereka sendiri. Membagi tugasnya pun mereka sendiri. Mereka sekarang ada yang tim itu 2 tim mengelola 400 miliar anggaran. Ada. Anak-anak muda semua kayak kalian. Levelnya nggak VP, nggak ini. Ya 400 miliar kan udah level VP bang. Lebih lah. Mereka kelola. Juga hal-hal lain, ada tim komunikasi, tim apa, kelola. Tim, ada yang namanya tim untuk bikin event dan sebagainya. Tapi saya bikin mereka seperti itu. Karena kalau saya pakai metode birokrasi, seperti di perusahaan, saya kan di perusahaan udah lama juga ya dulu. Direktur berapa kali lah gitu, banyak banget direktur. Itu saya lihat kalau saya pakai metode lama, ini gen milenial ini nggak akan dapat saya. Maka mereka itu saya naikkan berdasarkan nanti apa ini ya bang apa di samping ini apa bukan pangkat tapi grade atau golongan. Mereka naik berdasarkan golongan, golongannya naik, gaji naik, tapi tanggung jawab sama. Jadi mereka saya sebar ke semua perusahaannya untuk tiap 6 bulan saya pasti bikin penilaian. Kalau saya lihat waktunya harus naik, saya naikin. Saya minta naikin untuk perusahaannya karena saya tahu hitungannya. Nah itu yang saya bangun. Jadi saya membangun seperti itu. Percobaan sih tapi berhasil dan kerjanya gila. Nggak perlu saya nggak perlu ngatur waktu, saya nggak perlu ngatur jadwal mereka. Mereka semua ngatur waktunya, jadwalnya dan berhasil. Nggak perlu saya suruh pulang malam semua. Karena kerja banyak, udah harus selesai. Itu trial saya gitu dan berhasil, cukup berhasil. Udah 2 tahun saya pakai berhasil. Kerjaan saya tertanggulangi semua. Seperti inilah saya udah mau turun nih, udah ada yang di lapangan nih ngatur semua. Kalau kamu ketemu muda semua, nggak ada yang tua. Karena saya nggak suka lihat yang terlalu senior. Bukan nggak suka, nggak cepet kerja. Nanti saya sadar kemana ini gitu, hitung-hitungannya. Nanti nggak apa-apa. Nanti misalnya, aduh bang, udah ninggalin istri keluarga ini lama. Nah kalau ini nggak ada yang ngomong istri keluarga, semua kerja. Karena nggak ada istri keluarganya, suami nggak ada, karena semua masih single. Semua masih single. Jadi mereka, saya percaya nggak saya di sini? Yang ngerjain kemarin vaksinasi. Besar kan? Ya, anak-anak muda semua itu ya. Itu anak muda, nggak ada namanya di Sumatera Utara, nggak pernah ada yang seperti itu rapihnya untuk vaksinasi. Setelah sehari 9.000 orang divaksin sanggup dan rapih, nggak ada gerombolan, nggak ada apapun, rapi banget. Emang saya turun, saya cuma lihat-lihat aja, udah mereka kerjain semua, jago-jago. Salah satu petugasnya di kamu kan? Lanut. Kenal Adis kan? Adis tahu kan? Adis kan? Dia kan leadernya kan? Masih muda nggak? Masih muda banget. Masih muda Pak. Masih muda banget. Kamu tahu berapa lama di sini dia? 2 bulan. Kalau dia punya suami, kan udah nangis suaminya di sana. Jangan bilang-bilang, itu jagonya saya memilih orang-orang supaya bisa dimanapun ditempatkan. Daripada nanti, Pak saya 2 minggu di sini, nanti seminggu. Nanti aduh anak ini, wah pusing saya. Kasih yang begitu, tinggal 2 bulan dia santai-santai dan dia menikmati. Sampai selesai tanggung jawabnya, udah selesai tanggung jawabnya. Dia jago lobby ke Dinkes, lobby kemana, dia lobby satu persatu. Vaksin gak ada, belum datang vaksin, dia lobby terus. Berhasil, kadang-kadang enggak, jago lobby, cewek masih muda, yang dia lobby levelnya Dinkes, Kadinkes gitu, bukan level bawah, Kadinkes dia lobby. Kemampuan dia lobby tinggi juga, itu apa? Anak muda semua tuh. Mana ada tim saya nggak anak muda, bener? Cantik-cantik gak? Iya cantik-cantik. Oh. Gitu. Oh, oke.
Pak, pantas nih, berarti kalau misalnya masih single nih ya, bisa masuk tim Pak Arya ya, tim Bang Arya nih kayaknya ya. Single-single nih. Ya kalau cantik boleh. Oh berarti mohon maaf nih yang laki-laki nih, mohon maaf. Bercanda. Ntar dikira serius lagi. Iya. Bener. Iya, jadi sekadar informasi nih Bang, untuk gap usia kalau di PTPN 2 ini memang jauh sekali karena proses rekrutmennya ada 17 tahun, tapi lagi-lagi di bawah kepemimpinan Pak Irwan dan Board of Management ini bisa saling sinergi nih. Ya mungkin bisa pendapat Pak Irwan dulu Pak tentang gap usia yang di PT Perkebunan Nusantara 2. Oke, baik, terima kasih Nisa. Bang, memang kan kalau di PTPN 2 ini Bang, kita ada 15 tahun itu ada gap. Kenapa? Karena dari tahun 2000 ke 2015 baru direkrut. Memang awalnya sih tidak mudah untuk menyatukan kayak Bang bilang tadi ya. Mulai dari bomber, kemudian sekarang ada Z, milenial dan sebagainya. Tapi kita mencoba kayak Bang bilang tadi, enggak menyamakan semua. Kita kalau ngomong dengan generasi kolonial itu seperti apa? Bomber seperti apa? Z seperti apa? Milenial seperti apa? Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya masing-masing cara pendekatannya harus berbeda. Dan kemudian yang berikutnya lagi adalah Bang, kalau saya lihat ini anak-anak milenial ini kan selalu inginnya instan gitu ya. Karena memang segala sesuatunya sekarang udah mudah by teknologi. Nah, tapi satu yang saya coba terapkan di sini adalah kita boleh instan tapi disiplin paling utama. Kenapa? Karena kalau dengan disiplin itu semua akan bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kemudian lagi tadi nih menjawab pertanyaan teman-teman, gimana sih nanti milenial di PTPN 2. Nah jadi kita sekarang sama Bang, kita tidak lagi menggunakan sistem urut kacang gitu ya. Oh makin tua baru bisa naik, yang muda nggak bisa naik. No, ini ada 2017, baru 3 tahun dia di PTPN 2, udah selevel dengan ASCAP kita buat di kebun. Kenapa? Karena di PTPN 2 memang kesempatan anak-anak milenial ini nanti akan cepat, karena sudah harus menggantikan yang tua, karena memang juga kita tidak punya pilihan lain. Nah cuman Bang saya bilang juga nih ke teman-teman milenial ini, oke, kamu boleh milenial, tetapi harus punya prestasi. Tadi seperti yang bilang Bang Arya, tadi sebelumnya kita ngomong-ngomong dengan Bang Arya apa katanya? Bang Irwan, di sini jangan semua yang kelihatan nggak bernas gitulah, maksudnya gimana Bang? Ya pintar harus, tapi harus keren juga gitu kan, harus cantik juga, gitu loh message-nya ke kita. Nah kenapa? Biar catchy dan kemudian ada nilai jual. Saya bilang sekarang PTPN 2 juga bagus-bagus Bang, cuman sayangnya salah kostum kita ternyata siang. Tapi nggak apa-apa, ini kan first time. Nah kemudian kita merencanakan Bang ke depan akan selalu ada sinergi. Seperti kemarin beberapa event kita memberikan bantuan ke masyarakat yang terjun semua anak milenial. Tapi ada juga kemarin ngomongnya gini, yang senior, kok semua sekarang anak-anak baru sih yang disuruh. Kita bilang biarin mereka berkiprah, yang tua kayak Bang bilang tadi ngeliat dari jauh aja. Hasilnya gimana supaya kita bisa dapat yang terbaik di PTPN 2. Nah mudah-mudahan ya kolaborasi ini seperti yang selalu saya sampaikan bahwa tahun ini PTPN 2 harusnya bisa bangkit menjadi lebih baik. Tadi juga kita ketemu dengan Direktur PTPN 4, bagaimana di sana banyak dibuat juga inovasi terobosan. Kita nggak mau tertinggal gitu ya. Nanti selepas acara ini kita mau bawa juga Pak Arya, kita ada buat namanya Nusantara 2 Meeting Room Bang. Ini sesuatu yang baru kami buat. Dan ini juga kiprah dari kita semua, mudah-mudahan bermanfaat nantinya. Jadi kira-kira gitu Nisa. Baik, Pak kasih Oke. Pak Irwan. Ya. Terbuktikan Bang, memang mendukung milenial sekali Pak. Diri ini mantap. Tuh satu lagi, ntar. Ini kan BUMN punya akhlak ya. Kita core value-nya akhlak Bang. Sebenarnya jauh begitu di launching kemarin akhlak itu, kami langsung membuat satu Mars akhlak PTPN 2. Habis ini kita lihat sama-sama seperti apa kami Mars akhlaknya di PTPN 2. Siap. Apakah udah cukup? Karena Bang Arya juga harus ke Pakam. Oh iya, boleh. Karena kesibukannya Bang Arya dan Bom ini, kita sudahi juga ya. Atau ada yang mau disampaikan Boleh. satu lagi? Boleh Dari satu kamu, Mas? lagi Pak. Oh silakan. Iya. Terima kasih sebelumnya. Saya ingin bertanya Pak, kan setiap Bang, maaf Bang. Iya Bang. Jadi gini Bang, jadi kan setiap generasi tentu kan beda skill yang dibutuhkan, tantangan dihadapinya gitu loh Bang. Dari zaman Abang dulu masih muda, masih kuliah gitu kan sampai sekarang. Nah, kalau menurut Abang nih, kira-kira skill apa yang kita butuhkan Bang untuk saat ini, terutama kaum milenial saat ini gitu Bang. Makasih Bang. Gini, kalau saya lihatnya ya sekarang ini, tapi yang beda-beda ya. Kalau saya bilang apa? Kamu selama masih muda gini,
Belajar semua. Belajar semua. Semua dipelajari. Semua dipelajari, banyak baca, baca kunci ya. Kalau kamu nggak banyak baca itu KO gitu. Banyak baca, apa aja dibaca, apa aja dipelajari, apa aja dikerjakan. Jangan milih-milih. Nanti saatnya kamu akan menemukan kamu sebenarnya asiknya di mana. Asiknya di mana? Loh, saya dulu ITB, teknik sipil, konsultan sipil, konsultan tata ruang, entah apa saya kerjain. Terakhir kan saya jadi ahli media. Saya baca media tuh sangat cepat banget. Nganalisisnya sangat cepat. Ngambil sesuatu setelah itu isunya apa yang harus dinaikkan sangat cepat. Saya bisa sombong lah bahwa di Indonesia saya termasuk yang untuk isu saya jagoan. Indonesia. Emang dulu kepikir saya jagoan isu. Apa pula hubungan teknik sipil? Ngitung-ngitung beton, ngitung air. Saya dulu S2 sempat di kelautan. Saya ngitung gelombang, saya ngitung tsunami. Saya tahu kapan di sana ada angin kecepatan sekian. Saya tahu berapa tinggi air laut sampai di pantai. Berapa lama tergerus sebuah pantai sampai habis pantainya? Saya bisa hitung. Kerjaan saya lu ngitung. Wah, pakai kayak cacing-cacing itu lah ngitung-ngitungnya. Tiba-tiba saya jadi ahli isu. Apa pula hubungannya? Dan ternyata saya berhasil dari sisi itu. Karena saya nggak tahu juga kan karena saya pelajari semua, saya pelajari. Akhirnya menemukan juga saya keahlian saya ada di mana. Keahlian saya ada di mana. Jadi kemudian yang kedua apa? Itu satu ya. Teman-teman nggak boleh lepas dari kemasyarakatan. Kalau Anda hanya kerja aja, kerjanya juga. Sayang. Anda nggak menemukan nilai nanti. Ketemu masyarakat tuh kamu dapat nilai. Itu akan mensupport kerjaan kamu. Sangat mensupport. Karena kita sebagai perusahaan harus tahu market misalnya. Kamu kalau nggak pernah gaul sama masyarakat, kamu nggak tahu gimana market yang sebenarnya. Kamu buat produk keinginan kamu, padahal sekarang itu produk keinginan market. Semua ikut market, karena kita perusahaan. Jadi maka kalian harus aktif bermasyarakat. Saya ini banyak kerjaan gini, tanya Bang Irwan lah. Kemasyarakatnya saya gila-gila. Kemana-mana saya bantu banyak orang. Rezeki datang sendiri. Ya. Jadi harus aktif bermasyarakat. Nah, untuk itu saya punya tantangan sama kalian. Saya ngajak kalian. Yuk kita bikin kelompok kreatif. Membantu karyawan BUMN, karyawannya PTPN. Tadi kami ngobrol ada program untuk pemberdayaan ibu-ibu secara ekonomi. Ada programnya. Tadi saya bawa sini. Kalian bantu saya. Bantu saya, kita bikin pelatihan untuk mereka. Dananya jangan kamu pikirin, yang mikirin saya. Kita bikin pelatihan ke mereka, kita berdayakan mereka. Kalau naik kelas dia, naik pinjamannya, kita berdayakan, carikan uangnya, pendanaannya. Kita berdayakan masyarakat. Sebelum jauh ke masyarakat, jangan jauh-jauh dulu. Karyawan kita dulu. Yang level bawah, yang PKWT, gajinya kecil itu, kita bantu istri-istrinya. Timnya kalian, mau nggak? Siap. Tantangan nih. Siapa? Nggak perlu dibayar, nggak perlu digaji. Ini saya aja nggak digaji-gaji kok urusan begituan. Karena itu bakal jadi memupuk kamu makin dewasa. Cara berpikir kamu akan beda. Cara kamu melihat akan banyak sisi yang kamu lihat. Kalau mau bikin kelompoknya, nanti kalian kelompoknya untuk turun ke bawah. Banyak program saya. Tantangan nih, ayo. Gitu. Siapa? Pada dasarnya kami semua pasti siap Bang, dengan dukungan Pak Irwan kami siap gitu Bang. Ya sepertinya Bang kalau dilanjutin nih bakal jadi bisa sampai sore nih karena seru banget. Saya ada kerjaan lagi nih. Iya. Mari Bang, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi Bang sudah menyempatkan untuk berdiskusi, berdialog bersama kami, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Board of Management yang telah memberikan kesempatan kepada kami.